Shalom. Apa kabar saudara-saudara yang kekasih? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Ya, tentu kita selalu berpikir positif bahwa kita dalam keadaan baik dan kita rindu untuk selalu merasakan cinta kasih Tuhan, dan pasti Dia akan berikan kepada kita. Karena itu, dalam renungan harian ini, di hari Rabu 28 Juli 2021, dalam menikmati cinta kasih Tuhan, kita juga haus akan kebenaran firman-Nya. Marilah kita menghadap Dia, memohon hikmat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita dan suluh bagi langkah hidup kami. Tanpa firman-Mu kami berjalan dalam kegelapan. Firman-Mu kami rindukan untuk menerangi hati dan seluruh kehidupan kami. Biarlah Engkau memberikan hikmat di saat kami membaca dan merenungkan firman, agar sungguh kami merasakan bahwa sentuhan firman-Mu membuat kami mampu menjalani kehidupan ini. Ya Roh Kudus, ini kami yang datang kepadamu, dan juga ya Bapa, kasihi kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, kitab Markus pasalnya yang ke-6 ayat 35 sampai 44. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikian seluruh bacaan kita pada kesempatan yang indah ini. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, tema kita, kamu harus memberi makan. Kamu tu ulabeni kande. Saudara-saudara, sahabat Kristus, banyak orang begitu mudah berkata. Banyak orang bertutur tentang kasih dan tentang hidup berbagi. Tetapi pada prakteknya, di antara orang-orang itu begitu susah untuk mewujudkan apa yang mudah dikatakan. Terlalu banyak dalih yang sering dikemukakan, entah itu alasan finansial pun karena alasan lain. Padahal pada dirinya ada saja hal yang bisa dibagikan untuk kebaikan bersama. Sahabat-sahabat Kristus yang kekasih, dalam peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang,
Murid-murid punya alasan yang menurut kita sangat masuk akal bagi mereka untuk menolak perintah Yesus. Kamu harus memberi mereka makan, kata Yesus. Alasan yang masuk akal yang diungkapkan oleh murid-murid ialah mereka berada di tempat yang sunyi, jauh dari tempat yang memungkinkan mereka untuk membeli atau mendapatkan makanan. Alasan lain mungkin menyangkut kemampuan keuangan untuk memberi makan orang yang begitu banyak. Tentu saudara-saudara, Yesus punya alasan kuat bagi murid-muridnya dengan perintah itu. Kamu harus memberi mereka makan. Hal yang kita lihat dari teks ini, bahwa dengan perintah itu Yesus mengajar murid-murid untuk melihat potensi apa yang dimiliki yang dapat digunakan dalam komunitas orang banyak itu. Perintah itu juga sesungguhnya, saudara, sebuah pengajaran akan arti kepekaan terhadap situasi orang-orang yang dilayani. Atau semua itu Yesus mengajar mereka bahwa Ia ada di tengah-tengah mereka dan berkuasa menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sahabat-sahabat Kristus, dalam kehidupan pelayanan kita tidak dapat lagi berdalih untuk mengelak dari tanggung jawab memberi makan mereka yang haus dan lapar secara jasmani, terlebih secara rohani. Memberi makan di sini, saudara-saudara, adalah bagaimana melayani mereka. Ya, dalam pelayanan kita, entah di tengah keluarga, di dalam jemaat, di tengah masyarakat, kita diajak untuk bertanggung jawab, mengasihi dan melayani sesama kita. Sekecil apapun potensi yang saudara miliki, yang saya miliki, kita semua miliki, ketika dibawa dan diserahkan pada Tuhan, itu akan berarti Tuhan hadirkan kita untuk menjadi berkat, untuk mengasihi, melayani dengan sepenuh hati. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus, kita melayani, kita memberi yang terbaik untuk sesama, sehingga sesama kita boleh merasakan sentuhan kasih, sentuhan pelayanan untuk keagungan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami dapat mewujudkan firman-Mu. Ya Bapa, Engkau peliharakan kami sepanjang hari ini. Beri kekuatan, kesehatan, hikmat untuk menjalani hari ini dengan tenang dan baik. Lindungi keluarga kami, lindungi kami semua agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Sayangi kami, berkati anak-anak kami agar mereka tekun belajar secara online. Berkati pekerjaan yang kami lakukan dengan jujur, dengan benar di mata Tuhan. Kiranya berkat-Mu akan mengalir dalam hidup kami. Tolong saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkan mereka. Berkati yang punya banyak pergumulan dan masalah. Yakinkan bahwa Engkau bersama dengan mereka, bersama dengan kami, agar kami semangat dan kuat menghadapi setiap pergumulan kami. Tuhan Yesus, Engkau kasihi untuk bangsa dan negara kami, topang pemerintah kami dalam memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19. Kuatkan pemerintah kami untuk memulihkan keadaan negara kami. Juga berkati untuk saudara-saudara kami yang terpapar karena virus ini, Engkau yang sembuhkan mereka. Berkati yang berduka, hiburkan mereka. Bersyukur untuk yang boleh sembuh, dan kuatkan pemerintah kami untuk memulihkan ekonomi bangsa kami. Kasih-Mu kiranya akan terus bersama dengan kami semua. Dan juga Tuhan, dimanapun kami berada, kami percayakan hidup kami bahwa Tuhan akan memakai kami menjadi berkat untuk mengasihi, untuk melayani siapapun juga. Terima kasih Bapa, peliharakanlah kami dan ampuni dosa kami. Kami yakin cinta kasih-Mu tak akan berkesudahan, tetapi terus baru dan mengalir dalam hidup kami. Dengarkan doa ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Kiranya Tuhan menguatkan dan terus semangat kita menjalani kehidupan ini dalam kasih-Nya.
pasti kita bisa melewati hari demi hari dengan baik bersama Tuhan Yesus. Salam sehat, Tuhan memberkati.